Halo semua, perkenalkan nama saya Demira. Saya adalah mahasiswa arsitektur UPH angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai penggunaan bahan dan lingkungan pada arsitektur, di mana pembahasan ini akan lebih terfokuskan pada penggunaan bahan yang baik pada arsitektur dan lingkungannya. Dan untuk memperkaya pemahaman akan penggunaan bahan yang baik pada arsitektur dan lingkungannya, saya mengambil objek studi yaitu Honai adalah rumah tradisional suku Dani Papua. Oke, tanpa kita menunggu lama lagi, langsung saja kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan bahan yang baik pada bangunan, yaitu kepadatan penduduk, kurangnya lahan penghijauan, perkembangan arsitektur yang makin megah, dan penggunaan bahan yang tidak bisa didaur ulang kembali. Penggunaan bahan pada bangunan berperan sangat penting dalam dunia arsitektur. Seperti kita perhatikan sekarang ini, pada umumnya manusia modern itu merusak lingkungan dibandingkan dengan manusia tradisional yang selalu dihadapkan untuk bergantung pada bangunan atau lingkungannya. Sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah ini, kita hanya perlu memperhatikan penggunaan bahan pada bangunan saja. Di sini objek studi yang saya pilih adalah bangunan tradisional Honai. Bangunan yang terlihat begitu sederhana, namun penggunaan bahan yang mudah diperoleh serta kondisi dalam bangunan yang luas dengan diameter bangunan yang sekitar 4-6 meter saja. Padahal dari luar terlihat kecil, tetapi di dalamnya sangat luas. Dengan pemanfaatan bahan dasar bangunan dari kayu ini menghemat banyak aspek, seperti kehangatan dalam ruangan dihasilkan dari penghuni, api serta cahaya matahari yang masuk dengan sedikitnya bukaan. Kondisi site yang respect juga terhadap lingkungan dengan penggunaan bahan yang mudah didapat di sekitar lingkungan, serta respek juga terhadap pengguna yang seolah-olah mengajak penghuni untuk menjaga alam dan lingkungan sekitarnya. Indah tidak harus mahal, seperti yang dikutip oleh seorang arsitek Yusing dengan karya-karyanya yang memanfaatkan bahan dasar ramah lingkungan pada bangunannya, yang seolah-olah membuat para pengguna untuk menjaga bumi atau lingkungannya yang mulai rusak. Seperti contohnya Studio Akanome Yusing. Penduduk bumi yang dulu selama ribuan tahun sebelum Masehi sampai 1950 cuma 2,3 miliar. Tapi hanya dalam waktu 65 tahun tiba-tiba jadi 7,4 miliar. Sekarang sudah 7,6 miliar. Cepat sekali pertumbuhan bumi, lalu kita gagap. Kita membangun dengan menyingkirkan alam dan akan banyak sekali kerusakan yang terjadi pada kota-kota kita. Tetapi banyak rumah adat yang kita tahu bahwa terbuat dari material-material alami, yang saya sebut rumah alami, kayu, bambu, daun, tanah, itu tahan gempa bumi. Ironisnya, pemerintah membuat definisi rumah tidak layak huni. Bahan lantai berupa tanah atau kayu, dinding berupa bilik bambu, kayu, rotan, bahan atap berupa daun, itu dalam standar pemerintah disebut tidak layak huni. Jadi kita bisa lihat bahwa ada dua pandangan yang berbeda dari video tadi. Pemerintah memandang bahwa dengan penggunaan bahan yang alami seperti kayu, bambu, daun-daun, dan rumput itu tidak layak di zaman modern saat ini. Karena mereka menganggap bahwa itu sudah terlalu ketinggalan zaman mungkin. Tetapi berbeda dengan pandangan arsitek Yusing yang memandang bahwa dengan penggunaan bahan seperti itu tidak akan merusak alam dan akan menjaga alam, karena seolah-olah itu mengajak para penggunanya untuk tetap bergantung pada alam dan untuk menjaga alam itu tetap terlindungi. Karena dengan kita tidak menggunakan bahan-bahan yang alami, seperti kita contohnya menggunakan beton atau seng atau apapun itu akan mencemari lingkungan, karena ketika bangunan itu hancur, bahan-bahan itu tidak bisa digunakan kembali lagi, tidak bisa didaur ulang kembali. Karena ketika kita mau daur ulang kembali, kandungan dalam bahan-bahan itu sudah berbeda dibanding sebelumnya, berbeda dengan bahan-bahan alami yang digunakan untuk buat suatu bangunan. Itu kita bisa daur ulang kembali bahan-bahan itu, karena keindahan itu tidak dilihat dari sebagus dan semahal apapun bahan-bahan yang kita gunakan.
tetapi dilihat dari bagaimana kita menjaga kondisi lingkungan sekitar kita tetap terjaga, dan juga bagaimana dengan penggunaan bahan yang baik untuk membuat suatu bangunan itu terlihat lebih indah dan nyaman bagi para penghuninya. Jadi sebenarnya keindahan itu tidak mahal, kita bisa dapat dari bahan-bahan manapun, tidak harus dengan membeli bahan-bahan yang mahal. Sekian, terima kasih.